Muslim di tanah air merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Seluruh umat merayakan kemenangan setelah menjalani 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana cerita lebaran para pejabat pemerintahan Prabowo Gibran? Sore ini kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore, Nana. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Kang Bima. Maaf lahir batin, Nana. Ya, oke. Kang Bima mungkin bisa disampaikan begitu ya kepada masyarakat makna Lebaran tahun ini bagi Kang Bima selaku Wakil Menteri Dalam Negeri seperti apa? Ini Lebaran pertama kami Kabinet Merah Putih bersama-sama dengan Bapak Presiden. Diawali salat Id di Istiqlal, kemudian bergeser ke Istana. Di sana ketemu banyak sekali teman-teman Kabinet Merah Putih, dan ini tentu lebih efektif ya karena kami nggak usah saling mengunjungi, bisa ketemu di istana, kemudian bergeser ke beberapa menteri untuk kemudian kembali ke rumah masing-masing berkumpul bersama keluarga begitu. Dan tadi saya kira ceramah dari khotib itu luar biasa ketika sholat Id, mengingatkan kita pada intinya bahwa semangat kedermawanan, semangat kebersamaan yang ada di bulan Ramadan ini menjadi penguat kita untuk melangkah ke depan. Gitu. Kalau kita masih bisa dengan semangat yang sama 11 bulan ke depan, ya rasanya kabinet, pemerintahan daerah semuanya bisa berkolaborasi dengan lebih kuat lagi dengan semangat-semangat nilai tadi. Oke, kalau tadi pagi sudah berlebaran bersama dengan Presiden Republik Indonesia begitu ya, apakah Kang Bima dengan keluarga mudik tahun ini? Kita di Bogor, Nana, jadi kampung mudiknya dekat halaman, ya? keluarga pusat, jadi mudiknya deket aja. Apalagi tadi rasanya traffic atau lalu lintas tahun ini, pemudik tahun ini jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi jauh lebih sepi, jauh lebih landai. Jadi cepat sekali lah tadi kemana-mana. Oke, mungkin ada himbauan khusus dari Kang Bima selaku Wakil Menteri Dalam Negeri ya, bagi para pemudik tahun ini. Ya, yang pertama ya kita tentu tidak ingin ya ada peristiwa-peristiwa ketika rumahnya ditinggal gitu ya, kemudian rawan kriminalitas ataupun kebakaran. Ya pastikan saya sebagai kepala daerah waktu itu selalu menghimbau kalau meninggalkan rumah dipastikan semuanya aman, listriknya nyala, kemudian keamanan dijaga dan sebagainya. Yang kedua ya kita juga ingatkan supaya beristirahat cukup teman-teman atau saudara-saudara yang mau mudik ini supaya mengurangi risiko laka lantas di tengah jalan. Gitu. Baik, kalau itu terhadap para pemudik ya, kalau instruksi khusus nih dari Pak Wamen kepada kepala daerah? Dari dulu aturannya sama, kita menghimbau, meminta kepada seluruh ASN untuk tidak menggunakan kendaraan dinas karena itu fasilitas dinas. Karena itu semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Jadi kalau nggak terkait dengan dinas, kepentingan pelayanan publik, itu nggak tepat rasanya, nggak elok rasanya. Fasilitas negara, aset negara itu dibawa jauh dengan risiko besar dan mungkin saja bisa terjadi kerugian negara kalau terjadi sesuatu begitu. Jadi dibiasakan untuk memilah-milah saja mana fasilitas dinas, mana urusan pribadi gitu. Dan kami juga ingatkan kepada kepala daerah untuk bisa tegas melakukan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Baik, itu terhadap kepala daerah ya, untuk menjaga ataupun mengantisipasi arus balik, mungkin ada himbauan kepada para kepala daerah ini seperti apa, Kang Bima? Kepala daerah semua pasti memiliki informasi tentang masa-masa puncak dari arus balik dan titik-titik mana saja yang rawan kemacetan. Jadi kami meminta semua untuk memonitor itu, mengurangi potensi-potensi baik kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Pasar tumpah biasa menjadi penyebab utama kemacetan, kelelahan,
juga menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas gitu. Dan kami mendorong agar seluruh kepala daerah bersinergi bersama Forkopimda, bersama teman-teman kepolisian untuk memantau titik-titik yang memang rawan untuk jalur kembali jalur mudik ini. Baik, Pak Wamen terakhir ya, apakah kemudian perlu ada halal bihalal nih setelah nanti para ASN masuk kembali? Padahal kan di tengah kita ada semangat efisiensi ya dari pemerintah pusat ya. Silaturahmi halal bihalal itu sudah menjadi bagian tradisi yang tidak terpisahkan, Nana. Jadi bermaaf-maafan, kemudian saling menegur, menyapa, itu penting sekali. Nah, tetapi kan dalam konteks efisiensi, tinggal sekarang mengemas acaranya saja, nggak perlu juga dengan menghabiskan anggaran, ya cukup seadanya saja, nggak perlu konsumsi pun kita masih bisa bermaaf-maafan kok di balai kota pagi-pagi, dan itu sudah menjadi tradisi. Jadi hari pertama masuk kerja di kementerian, di kantor provinsi, pemerintah kota, kabupaten, itu kita bisa bermaaf-maafan dengan sangat sederhana, dengan tidak berlebihan, dan bagus sekali kalau ada yang memberikan pesan tausiah dari kiai, penguatan pesan dari tokoh agama dengan cara sederhana, itu rasanya masih bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalnya masih ada nih kepala daerah yang menyelenggarakan halal bihalal silaturahmi dengan bermewah-mewah nih, akan ada teguran atau ada sanksi nggak nih Pak Wamen? Jadi yang sekarang dan ke depan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan proses pengawasan lebih ketat adalah efisiensi. Ya artinya kalau itu terdeteksi pasti kita akan ingatkan dan kita akan telusuri ini anggarannya dari mana, posnya berapa. Jangan sampai kemudian lebih besar, lebih tinggi alokasinya daripada hal-hal lain yang sifatnya sangat terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan begitu. Pasti akan kita ingatkan semuanya. Baik, baik. Semoga silaturahmi tetap bisa dilaksanakan ya oleh para kepala daerah dan juga jajaran ASN, tapi sekali lagi dengan sederhana, tidak perlu bermewah-mewah karena memang pemerintah pusat sedang menggalakkan efisiensi ya untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kang Bima Arya atas waktunya berbagi cerita Lebaran bersama dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Kang Bima dan selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di kampung halaman.